Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Dalam membantu percepatan vaksinasi demi terciptanya herd immunity, berbagai lapisan masyarakat bahu-membahu dalam menyelenggarakan program vaksinasi. Salah satunya adalah Yayasan Hope, sebuah organisasi non-profit khusus bidang kesehatan di Kota Medan. Yuk simak aksi mulia mereka dalam membantu pemerintah menyukseskan program vaksinasi pada liputan berikut. Yayasan Harapan Oasis Peduli Empati atau HOPE, sebuah organisasi non-profit khusus di bidang kesehatan yang konsisten membantu pemerintah dalam percepatan program vaksinasi COVID-19. Pada 9 Oktober lalu, Yayasan HOPE menggandeng Sekolah Maitreya Wira Deli Serdang dan Polrestabes Kota Medan dalam menyelenggarakan program vaksinasi dosis pertama untuk 3.000 peserta. Baru-baru ini, untuk ke-7 kalinya, Yayasan HOPE kembali membantu masyarakat dalam mendapatkan vaksinasi. Kegiatan ini diadakan di Sekolah Putra Bangsa Berbudi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Vaksinasi dosis pertama ini menargetkan 2.000 peserta dari kalangan lansia, anak-anak, dan masyarakat prasejahtera yang susah mendapatkan akses vaksinasi. Sebelumnya, guna memberikan informasi sekaligus menggait minat masyarakat agar mengikuti vaksinasi, tim Yayasan HOPE turut melakukan sosialisasi ke masyarakat pada H-7 sebelum kegiatan vaksinasi dilakukan. Target khusus yang menjadi sasaran kami, contohnya warga-warga yang menengah ke bawah, pinggiran-pinggiran kota. Sama seperti contohnya hari ini, kita sengaja pilih daerah Deli Tua. Di sinilah kita buat vaksinasi di mana warga-warga kampung masih banyak yang belum dapatkan vaksin. Di sini boleh dibilang padat penduduk di mana banyak warganya. Sedangkan puskesmas menyediakan vaksin itu tidak cukup. Ya, di sinilah kita kerjasama dengan berbagai pihak untuk bisa menyediakan vaksin di daerah sini. Dalam menjalankan program vaksinasi, Yayasan HOPE juga menggandeng berbagai pihak. Salah satunya adalah Polrestabes Kota Medan. Kali ini, untuk membantu menyukseskan program vaksinasi Yayasan HOPE, pihak Polrestabes Kota Medan menurunkan sejumlah personil, yaitu 32 orang dalam kepanitiaan vaksinasi dan 25 orang untuk seksi pengamanan. Harapan kami tetap berlanjut, baik karena ini Yayasan HOPE adalah yayasan sosial, yayasan kemanusiaan. Jadi jarang ada yayasan yang seperti ini, khususnya Sumatera Utara ini. Karena Polrestabes juga melayani namanya sebagai pelayan masyarakat, khususnya Kota Medan, ya. Jadi bekerja sama dengan Yayasan HOPE ini untuk membantu masyarakat pinggiran. Sriyanti, salah seorang peserta dari program vaksinasi Yayasan HOPE. Perempuan usia 40 tahun ini sangat lega karena pada akhirnya ia telah mendapatkan vaksinasi. Ia juga senang karena tidak perlu pergi ke tempat yang sangat jauh untuk mendapatkan vaksinasi. Walaupun sebelumnya ia sempat mengalami beberapa kendala dalam mengakses vaksinasi. Banyak sih kendalanya, mau vaksin ke sana kemari nggak tahu, tempat pendaftarannya pun tak kemana-mana, nggak tahu kan. Kalau ke klinik-klinik puskesmas, katanya kalau ke sana udah nggak ada, di sinilah baru ada. Harapannya semoga sukses, lancar terus, vaksinasinya dijalankan terus. Sejauh ini, Yayasan HOPE sudah memberikan vaksinasi kepada 21.800 peserta. Semakin banyak warga Indonesia yang mendapatkan vaksin, akan tercipta pula kekebalan kelompok. Dan setelah mendapatkan vaksinasi, jangan lupa untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan ya, pemirsa.
Kain batik dan tenun Deli Serdang khas dengan ragam motif yang menggambarkan kebudayaan masyarakatnya. Ada motif daun tembakau Deli, motif pohon serdang, hingga motif tari serampang 12. Kami punya ulasan menarik kreasi para penenun dan pengrajin kain batik Deli Serdang spesial untuk Anda. Kain tradisional Indonesia memiliki karakteristik dan corak khas tersendiri di masing-masing daerah. Seperti kain Deli Serdang Sumatera Utara yang melambangkan potret kebudayaan Melayu. Untuk memperkaya warisan budaya masyarakat, ragam kain songket dan batik Deli Serdang diperkenalkan dalam festival kreasi motif. 7 pengrajin kain asal Deli Serdang menghadirkan karya seni mereka di atas panggung. Setiap helai kain memiliki motif unik yang menggambarkan keberagaman budaya masyarakat Deli Serdang, seperti kain songket dari Ir dan Ir Songket Deli yang mengangkat motif tanaman khas Deli, yaitu daun tembakau Deli, anggrek bulan, bunga kopi, dan bunga balong ayam. Salah satu motif khas dari Songket Deli itu adalah tembakau Deli, Mbak. Jadi kenapa tembakau? Karena di zaman dulu tembakau itu adalah produk terbaik dari tanah Deli yang memang dijual di Bremen, Jerman pada saat itu. Karena tembakau Deli itu adalah tembakau terbaik dunia pada masanya. Sehingga kita ingin mengembalikan cerita itu kembali melalui songket. Selain songket, ragam motif khas Deli Serdang juga terlihat pada kain batik tulis dan eco-printing, seperti motif pohon serdang dan tari serampang 12. Motif-motif ini berpadu dengan warna terang yang menjadikan kain memiliki kesan modern. Agar tembus pasar global dan menggait kaum milenial, kini para pengrajin juga berinovasi mengolah kain menjadi pakaian siap pakai atau ready to wear. Manfaatnya itu kita bisa dikenal lebih banyak orang, karya kita bisa dilihat dan dibeli oleh banyak pihak, diapresiasi juga, terutama karya-karya kita itu bisa menambah branding dan marketing kita sih, Mbak. Karena ini memang kita lagi di masa yang sulit, semoga kita tetap bisa semangat dan terus berinovasi sih untuk supaya kita bisa tetap survive dan nggak hanya survive tapi juga menjadi UKM yang sukses di masa pandemi. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berharap festival kreasi motif ini dapat membangkitkan kembali ekonomi daerah di tengah pandemi melalui produk seni kreatif, sekaligus membangun antusias masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan memakai kain tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Harapan saya tidak sampai di sini saja. Masyarakat akan lebih mengenal lagi ciri khas Deli Serdang, seperti kayak daun sirih dan tarian Melayu. Itu salah satu ciri khas yang akan ditampilkan selalu untuk sampai bisa mengetahui ke tingkat nasional sampai ke tingkat internasional. Banyak potensi-potensi Deli Serdang yang menyangkut kebudayaan Melayu dulu, selalu kita ikutkan supaya tidak terlupakan warisan nenek moyang Melayu dahulu. Kain Nusantara merupakan salah satu warisan seni budaya Indonesia yang kaya akan nilai dan filosofi. Ragam motifnya melukiskan keberagaman budaya lokal. Sudah menjadi tanggung jawab masyarakatnya untuk menjaga dan melestarikan kekayaan budaya dalam sehelai kain. Alam Surambi Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dikenal sebagai tempat bermuaranya adat Minangkabau. Tempat ini memiliki rekor sebagai kawasan yang memiliki rumah gadang terbanyak yang berlokasi di satu tempat. Ada beragam sebaran rumah gadang yang memiliki nilai filosofi dan hakikat khas Minangkabau. Selengkapnya dalam liputan berikut. Alam Minangkabau tergambarkan secara utuh di Alam Surambi Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Daerah ini adalah tempat bermuaranya adat Minangkabau,
Etalase hamparan rumah gadang yang mendominasi ranah Sarantau Sasurambi ini mengingatkan kita kembali pada nuansa perkampungan tradisional Minangkabau tempo dulu. Lantas, apakah jumlahnya sampai 1.000? Tentu tidak. Itu hanya sebuah label yang diberikan Putri Sulung Bung Hatta, yakni Mutia Hatta, kepada kawasan ini. Ciri khasnya memiliki atap bagonjong, menyerupai bentuk tanduk kerbau, lipatan daun sirih, dan ada pula yang mengatakan menyerupai perahu para leluhur mereka. Itu menandakan di sini sehingganya banyak rumah gadang bertumpuk di sini kan. Itu tergantung kepada jumlah ninik mamak. Nah, kalau di sini, kalau sekarang ini rumah ninik mamak saja sekitar 147. Masing-masing ninik mamak sekurang-kurangnya 1 rumah gadangnya. Bahkan 1 ninik mamak itu ada yang 3 rumah gadangnya. Umumnya ada 4 suku besar yang menghuni daerah ini. Terdiri dari suku Melayu, Panai, Tigolareh, dan Kampai. Nah, masing-masing suku membangun rumah gadang sebagai hunian dan bertambah banyak seiring perkembangan peradaban mereka. Dari data yang berhasil dipetakan Balai Pelestari Cagar Budaya Sumatera Barat, di kawasan seluas 23,6 hektar ini, ada sekitar 109 rumah gadang. Pada umumnya, semua sudah mencapai usia lebih dari 100 tahun. Pada komponen rumah gadang di sini, beberapa ada yang sudah mengalami perbaikan dan penambahan, seperti perubahan tangga kayu menjadi semen, atap ijuk menjadi atap seng. Namun, hal ini tidak mengubah bentuk asli dari rumah gadang secara utuh. Banyaknya suku ikut menciptakan ragam tipe rumah gadang. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari jumlah gonjong, posisi tangga, dan ajungannya. Perbedaan jumlah gonjong menunjukkan asal-usul pemilik rumah gadang. Letak tangga yang berbeda, gambaran himpunan persukuan, kelarasan pemilik rumah. Dan anjungan menggambarkan martabat atau tingkatan penghulu adat kaum pemilik rumah. Hampir di setiap rumah gadang berjejer rangkiang. Bangunan rangkiang ini adalah lumbung tempat menyimpan hasil panen padi. Rangkiang tidak memiliki pintu, hanya ada 1 jendela yang terletak di bagian atas dan posisinya cukup tinggi. Alam Surambi Sungai Pagu juga dipimpin oleh seorang raja. Pusat pemerintahannya berlangsung dalam sebuah istana kerajaan Alam Surambi Sungai Pagu. Pusat kerajaan ini berada di luar kawasan 1.000 rumah gadang, yakni di Pasir Talang. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-16 dan masih terus memerintah Alam Surambi Sungai Pagu. Jika dilihat dari jumlah gonjong, posisi tangga dan anjungannya, istana kerajaan ini berjenis rumah gadang si tinjau laut. Menyambut tamu dengan kesenian tradisional adalah kegembiraan dan wujud rasa hormat masyarakat lokal bagi para pendatang. Tari tempurung ini merupakan tari tradisional khas masyarakat Solok Selatan. Tari ini dilestarikan oleh para bundo kanduang kawasan 1.000 rumah gadang. Suara tempurung saling beradu, dipadu dengan iringan para pemusik yang menabuh gendang dan talempong. Rumah gadang bukan hanya kekayaan tinggalan budaya. Lebih dari itu, rumah gadang merupakan harta pusaka tertinggi kebanggaan orang Minangkabau. Menjadi cerminan simbol kebersamaan, gotong royong, sekaligus sebagai identitas sebuah kaum yang wajib kita jaga sampai kapanpun. Pemirsa, masyarakat yang tinggal di Komplek Puri Zahara II, Kota Medan, mendirikan sebuah bank sampah dengan konsep yang unik. Mereka juga menjalankan trik menarik agar semakin banyak masyarakat yang semangat menyetor sampah anorganiknya. Nah, di segmen Sekitar Kita kali ini, rekan kami Grace Colin akan membawa Anda melihat bagaimana keunikan dari bank sampah yang satu ini.
Kalau sampah kita itu bisa menzolimi orang lain, bukan menzolimi kita aja, menzolimi makhluk hidup yang lain. Pemirsa, di Kota Medan ada satu bank sampah yang berdiri di dalam sebuah kompleks perumahan. Bank sampah ini didirikan atas inisiatif warganya sendiri. Dan tentunya bank sampah ini juga punya cara yang menarik dalam menggait minat masyarakat yang tinggal di sekitarnya untuk ikut berpartisipasi. Wah, seperti apa ya kegiatan dari bank sampah ini? Yuk kita lihat ke dalam. Inilah Bank Sampah Puri Zahara II yang berlokasi di Komplek Perumahan Puri Zahara II, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan. Bank sampah yang berdiri pada tahun 2019 ini buka tiap 2 minggu sekali, tepatnya hari Minggu pukul 8 hingga 10 pagi. Nyaris semua jenis sampah anorganik diterima di bank sampah ini, kecuali kain, kayu, dan styrofoam. Tidak hanya menampung sampah yang dikumpulkan warga komplek, pengurus Bank Sampah Puri Zahara II juga melakukan pemilahan terhadap sampah-sampah anorganik ini sebelum dijual kepada pengepul. Eits, saya juga tidak mau ketinggalan nih pemirsa. Ingin membantu sekaligus belajar memilah salah satu jenis sampah anorganik, yaitu botol plastik. Botol plastik, iya pemirsa, perlakuan terhadap sampah anorganik ini tidak berhenti di tahap pengumpulan saja, melainkan harus dipilah kembali sampai pada bagian terkecilnya. Seperti tutup botol, kemudian cincin plastik yang melingkar di leher botol, plastik yang melapisi botol, hingga terakhir bagian botolnya pemirsa. Semua bagian-bagian dari botol plastik ini memiliki nilai. Karena itulah, bagian-bagian ini dipisah dan dikumpulkan berdasarkan jenisnya. Semakin detail kita memilah, maka semakin tinggi pula nilai dari sampah yang ditabung pemirsa. Selain mengumpulkan bahan daur ulang, sebagian dari pengurus bank sampah juga sudah mulai mempraktikkan pembuatan kompos di rumah mereka. Contohnya seperti Ami Patimura, direktur dari bank sampah ini. Ia mengajari saya membuat kompos dengan metode Takakura, sebuah metode pengolahan sampah organik yang dipelopori oleh Koji Takakura, peneliti asal Jepang yang banyak melakukan pelatihan di Surabaya. Metode pengomposan ini sangat mudah untuk dipraktikkan di rumah. Terlebih metode ini hanya mengandalkan fermentasi untuk mengurai sampah. Apa nih trik yang dilakukan pihak pengelola bank sampah nih dalam menggait perhatian warga lingkungan sini supaya mereka juga tertarik untuk mengumpulkan sampah di sini? Edukasi ke masyarakat tentang empati kepada makhluk hidup, empati kita terhadap bumi yang tidak baik-baik saja ini. Nah, salah satu triknya itu menukar sampah menjadi emas. Kita berbuat promo seperti ini biar dari masyarakat lain yang di luar sana melihat ini, mereka jadi istilahnya kepo. Kok bisa sampai kita ditukar sama emas? Apalagi zaman pandemi seperti ini, mencari kerja juga susah. Ini bisa dengan emas yang tiap hari kita produksi di rumah, bisa ditukar dengan sampah. Jadi itu trik, salah satu trik kami, dan memang betul-betul berefek. Banyak yang sudah kesini dan pengen membuka bank sampah ini di lingkungan mereka. Satu hal yang menarik perhatian, tabungan sampah di bank sampah ini dapat ditukarkan dengan emas. Cukup dengan saldo tabungan minimal Rp38.000 saja, nasabah bisa mendapatkan emas seberat 0,025 gram. Nur Asia, salah seorang nasabah sekaligus pengurus Bank Sampah Puri Zahara II. Semenjak bank sampah ini dibuka, ia sudah rajin menabung sampah. Sampah-sampah yang ditabungnya adalah sampah yang dihasilkan dari usaha laundry yang dijalankannya.
Hasil jeripayanya dalam menabung sampah telah membuahkan hasil yang manis. Tak hanya meraih saldo tabungan di atas Rp500.000, ia juga telah menukarkan saldo tabungannya dengan emas seberat 0,5 gram. Kira-kira Ibu nyangka nggak sih Bu bisa mendapatkan emas nih dari hasil jeripayah Ibu ngumpulin sampah selama inilah Bu? Wah, nggak nyangka saya mulai dari kecil ya bisa jadi sampai emas seperti ini kan, itu luar biasa ya. Nggak nyangka saya, sebenarnya nggak nyangka. Kemudian Bu, apa nih yang memotivasi Ibu untuk berpartisipasi di bank sampah ini? Karena saya kan memiliki sampah yang luar biasa, jadi ini sangat membantu saya mengurangi sampah-sampah laundry, seperti sampah-sampah seperti plastik, itu benar-benar sangat membantu. Kalau bagi bank sampah ini bisa digunakan lagi, didaur ulang lagi. Keberadaan bank sampah di dalam komplek perumahan ini mendapatkan sambutan positif dari Albena Boang Manalu, Lurah Simpang Selayang. Menurutnya, bank sampah ini memiliki manfaat yang sangat besar, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan, serta membantu mengatasi masalah sampah perkotaan, dan tentunya bernilai ekonomi bagi masyarakat. Ia berharap ke depannya bank sampah ini dapat menyasar ke masyarakat yang lebih luas. Iya, sangat memiliki perbedaan signifikan, Mbak. Karena pertama dari sisi lingkungan, di mana di sini pengangkutan sampah tidak lagi banyak. Karena sebagian besar sudah ditampung di bank sampah, itu yang pertama. Kemudian antusias masyarakat untuk membawa sampah itu sangat tinggi. Dulu kami tahu bagaimana 2019, mungkin sekitar 10-20, sekarang sudah sampai ratusan. Bu, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya Bu. Saya izin pamit ya Bu. Makasih ya Bu. Iya. Wah pemirsa, jujur saya sangat salut sekali dengan semangat warga Kompleks Puri Zahara II dalam mengurai permasalahan sampah di lingkungan mereka dengan cara yang menarik pula. Dan kira-kira apakah Anda tertarik untuk mengikuti jejak mereka? Dan jika Anda tertarik, semoga Anda diberikan kemudahan untuk memulai dan meneruskan semangat mencintai bumi. Sampai jumpa! Sekian program Bingkai Sumatera. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Agnes Sinambela pamit. Sampai jumpa.